mut-mutan, nggak mau gitu. Emang lu nggak suka? Belum tertarik waktu itu. Belum tertarik. Okay. Gue akhirnya coba dulu deh casting, siapa tahu memang jalannya. Oh gitu. Karena bimbang itu akhirnya karena lu kebimbangan kayak, iya itu. udah deh gue coba tawaran ini dari dulu gitu kan. Sebelum gue bener-bener menentukan jalur hidup gue ke depannya nih apa sih sebenarnya, mau kemana. Itulah titik balik. Itu titik fokus gue untuk acting. Karena pas banget gue kelar kuliah. Jadi lu udah gak ada beban lagi, gak ada pertanggungjawaban lagi lah. Pertanyaan langsung bad memories ya. Karena kalau yang happy tuh penonton kita gak suka. Penonton kita tuh suka yang bad gitu ya gak sih? Gitu. Jujur. Panik, gue ngomongnya cepet dan gak fokus jadinya. Dan dulu kan gue bingung untuk mendeliver emosi dengan baik dan benar tuh bingung ya. Masih bingung kan, masih belajar. Ditambah lagi adaptasi yang blockingan gue bilang sama lo. Yeah. Terus ditambah dulu gue dapet peran yang dialognya tuh panjang banget. Gue banyak banget yang gue omongin dalam satu scene. Gitu. Jadi tau gak dia ngomong apa? Itu HP-nya jelek banget, gimana sih? Ganti kek gitu. Terus gue kayak, loh kenapa gak pakai HP prop? Anak props. Karakter yang paling depresif, terdepresif gue adalah Enggak. Oh iya. Ini bukan promo ya. Ini bukan segmen promo, Iya, tapi gue mau ngasih tahu bahwa yang film ini, Hotel Sakura ini, itu adalah karakter gue yang paling bikin gue capek, paling bikin gue depresif beneran dan bikin gue trauma sama film horor. Gue ngerasa gue nggak pernah habis syuting, ngerti nggak? Rasanya gue selalu dalam film. Even lu lagi istirahat, gue lagi tidur aja ngerasa lagi syuting, Fat. Oh, wow. Kalau lo tahu adegan, tahu adegannya kan? Tahu adegan yang berulang-ulang itu kan? Tahu kan? Iya. Itu gue alamin di kejadian nyata gue. Gue lagi tidur, nggak bisa tidur, gue kebangun terus. Please welcome Clara Bernadette. Hai. Kayak tiba-tiba kaku gitu. Apa kabar Clara? Gila, ini Clara itu gue udah kenal dari zaman lu memulai karir di film pertama kita. Oke, udah di-spill tuh, di film pertama kita. Paham? Oke. Itu beneran film pertama lo ya? Perdana. Itu juga film pertama gue sih. Iya, perdana banget. Berarti di tahun 2015 kita udah kenal. Ya. Wow, itu 10 years ago sih ya. Bebasan kita. Dan sekarang lagi. Ini buat dia. Iya lagi. Oh my God. Ini tahun 2025 ya? 2025. Oh 10 tahun. 10 tahun yang lalu. Berarti kita harus merayakan sih pertemanan kita satu dekade ini. 10 tahun loh. Gila, gak berasa gue kenal Clara itu mulai dari karir dia. Itu kalau gak salah film kita tuh genrenya action komedi, ya kan? Berawal dari action komedi. Di situ kita jadi pasangan ya? Tapi kita bagian dramanya. Gak ke bagian actionnya. Gue actionnya cuma di scene terakhir doang. Oh iya? Iya, yang di meja makan. Penutup soalnya kita ya. Penutup gitu. Oke, kita ngobrol-ngobrol sedikit tentang karir seorang Clara Bernadette. Ya tadi kan kita udah spill ya bahwa film perdananya Clara itu bareng sama Fadi Iskandar. Anjay. Gue pernah main film ya? Oh my God. Kan emang banyak kan aktor, model, MC, apalagi Pak? Apalagi? Gue kalau kata netizen, kata fans gue tuh gue ular. Kenapa tuh? Banyak bisanya. Bener sih ya, boleh. Iya. Lu memulai karir itu sebenarnya dari 2015. Iya. Nah ini bisa terjun ke dunia entertain dan menjadi seorang aktris itu boleh tahu gak sih ceritanya gimana? Oke, sudah bisa dibilang entertainment itu tuh dari gua kecil tuh hal yang gak awam lah, Fat. Gitu. Kenapa? Karena dulu my mom tuh agency kan.
Jadi Sorry, ini agensi iklan atau agensi talent? Agency talent. Yang scouting talent ya, iya, gitu. Iya. Tapi dulu yang terjun ke entertainment tuh kakak sama papa. Jadi dulu tuh kakak sama papa tuh model iklan. Jadi aku cuma suka ngikut dibawa syuting buat nontonin aja gitu. Tapi aku udah tahu, udah lihat, gue udah lihat lah cara proses syuting iklan tuh gimana gitu. Oke, akhirnya lu terjun pertama kali di dunia entertain itu iklan dulu berarti? Sebenarnya iklan dulu tapi pas gede. Jadi waktu kecil. Lu sama kakak lu beda berapa tahun? Beda 4 tahun. Oh, oke, lumayan sih ya. Lumayan. Jadi dulu tuh yang memang banci tampil lebih ke kakak sih sebenarnya. Yang maksudnya mau di depan kamera tuh kakak. Cewek, gue anak tengah, adik gue cewek, kakak gue cewek semua. Jadi kita semua bertiga cewek. Sekeluarga cewek semua. Berarti buku paling ganteng ya? Betul. Oke. Gitu. Awalnya iklan dulu tapi pas udah gede umur. Pas udah gede. Kuliah sih tepatnya. Agak lumayan jauh ya. Kuliah. Jadi sedangkan kalau kakak lu udah mulai dari gue kecil berarti kakak gue kayaknya masih SD ya. Hah? Kakak gue SD ya? Iya kakak gue SD. Tapi gue pernah yang kayak cuma jadi dari talent anak-anak? Talent anak-anak. Kakak gue dari talent anak-anak. Gue sempet ikut kayaknya iklan tapi kayak supporting doang. Sekali 2 kali. Abis itu gue gak mau lagi. Baru pas SMA dapet tawaran-tawaran casting iklan tetap gak mau. Sempet ikutin casting tapi kayak tau gak sih yang gak mut-mutan gitu. Yang kayak datang perkenalan nama mut-mutan. Gak mau gitu. Emang lu gak suka? Belum tertarik waktu itu. Belum tertarik gitu. Pas kuliah kenapa akhirnya gue coba karena tawaran itu masih datang terus aja Fat, kayak ditawarin mulu padahal nyokap udah nggak di agensi iklan lagi. Padahal udah nggak di agensi iklan lagi. Tapi kan pembuka gerbang awal adalah nyokap ya, jadi kan orang-orang iklan tahu gue itu anaknya nyokap gitu. Dan orang-orang jadi castingin mulu jadi minta gue ikutkan casting mulu karena nyokap gue gitu. Akhirnya pas kuliah kenapa gue ambil karena sebenarnya bisa dibilang itu gue sendiri yang kayak mempertanyakan sih kayak kenapa tawaran ini datang mulu, kenapa nggak berhenti. Itu kayak penentuan gue lah sebenarnya, kayak oke, ini sebenarnya jalan hidup gue apa enggak. Dan dulu kan kayak orang mau lulus kuliah tuh ada kebimbangan ya mau kerja apa ya, iya kan, kayak ngambil jurusannya apa terus kerjanya apa. Nah itu kebimbangan itu yang ngebuat gue akhirnya coba dulu deh casting, siapa tahu memang jalannya. Karena bimbang itu akhirnya karena kebimbangan kayak, itu. Udah deh gue coba tawaran ini dari dulu gitu kan. Sebelum gue bener-bener menentukan jalur hidup gue ke depannya nih apa sih sebenarnya mau kemana. Lu kan lulusan ini ya HI ya? Hubungan internasional. Setelah selesai lulus itu akhirnya lu udah tuh kayak yaudah deh gue mantepin aja di dunia entertain, atau lu sempet kayak gue pengen coba nih. Kalau HI itu apa sih, jadi ini diplomat NGO gitu. Kan kuliah lumayan tuh kan, mumet juga tuh HI tuh. Mumet sih karena kita pelajarin semuanya ya, dari politik, ekonomi, hukum dan semuanya kan di HI kan. Pasti lu anak IPS dulu ya? Iya, IPS. Mau IPA sebenarnya nggak nyampe. kurang dikit jadi akhirnya IPS. Gue anak IPA yang murtad gue. Lu IPA? Gue anak IPA. Serius banget tuh? Gue anak IPA, tuh? tapi gue nggak jadi ngambil kuliah yang IPA karena pas gue lihat gue mau ngambil elektronik dan instrumentasi gitu kan. Nah ujian akhirnya suruh bikin robot. Gue nyerah dong. Gue benerin AC aja, AC-nya udah bener. Pas gue nyalain nggak nyala. Jadi lebih baik saya menyerah. Akhirnya gue ngambil bisnis manajemen. Oh gitu. Jadi gue IPS malah kuliahnya gitu. Oh oke, menarik sih. Lu berarti lu nggak ada kepikiran lu pengen jadi diplomat gitu, Klar? Kan? Sebenarnya waktu ngambil HI memang mau netepinnya kayak yaudah gue mau ngambil NGO sebenarnya gitu. Tapi karena tawaran-tawaran itu akhirnya itu ngebuka diri gue untuk coba. Nah yang waktu gue skakmat sama lo pertama kali itu gue masih kuliah, Fat. Itu gue masih kuliah semester kayak tahun kedua kuliah tapi deh. Jujur ya, gue tiba-tiba nge-flashback mukanya Clara 10 tahun yang lalu. Ini nggak ada jauh beda sama sekarang. Masa sih? Lu pakai sunscreen apa ya? Pakai susuk doang. Enggak. Susuk udah liar. Enggak, jujur gue tapi happy sih dibilangin kayak gitu. Tapi gue ingat banget. Cuman dulu itu Clara rambutnya pendek yang gue tahu. Ya, makanya lo kaget pas rambut gue segini tuh kaget ya. Bondol gue nyebutnya. Iya, selalu bondol. Makanya tadi pas dia datang ke sini rambutnya panjang, agak lebih dewasa tapi mukanya nggak jauh beda. Aduh amin ya. Gila 10. Lu ngeliat gue ada bedanya nggak? Enggak. Jujur aja, nggak apa-apa.
Lu jujur. Ada samanya bener juga ya. Lu jujur juga kalau misalnya nggak menguntungkan buat gue edit. Bedanya dulu nggak brewokan. Iya kan? Kita pertama kali ketemu nggak brewokan. Lo lebih clean lah. Mungkin lebih mature karena brewok. Sebenarnya bukan lebih clean karena dulu tuh nggak bisa numbuh ini. Dulu lebih nggak bisa numbuh dulu ini. Oke. Ini semua pakai perawatan semua ini. Tapi memang lebih mature aja sih pakai gini sih Pak. Jadi lebih bagus yang dulu apa yang sekarang? Ya kalau kita ngomongin dulu sih, dulu lebih fresh. Sekarang juga oke. Not bad lah ya. Ya gimana tapi teman-teman? mukanya dia yang nggak berubah, gue bingung deh. Makanya gue kayak harus tahu nih perawatannya apa. Karena kan nggak mungkin pakai air wudhu kan jawaban lu kan. Pindah agama dong. Saya ya, enggak. Tapi serius, gue masalah perawatan, gue itu gak botoks-botoksan, gak klinik-klinikan. Maksud gue itu perawatan yang sangat holistik sifat. Kalau mau ngomongin perawatan gitu ya. Apa tuh? Akupuntur. Gue lebih ke akupuntur. Sebentar, ini kan kita ngomongin muka nih. Akupuntur bisa di muka. Ah emang iya? Iya. Lah gue akupuntur pinggang gue cedera. Lo minta di muka. Akupuntur tuh ditusuk-tusuk itu kan? Iya. Anjay kelar serius. Gue juga takut. Susuk lo. Susuk yang masuk ya? Iya. Ada sih sebenarnya gitu. Ini makan ditutupin. Enggak lah, enggak seriusan. Enggak seriusan. Akupuntur. Ini sharing skincare tips dari aku sekalian ya. Ini agak unik sih. Orang mah pada skincare-nya mahal-mahal. Kalau nggak pada botox, kalau nggak pada OP ke Korea. Dia akupuntur, baru denger gue nih ada. Tapi sekarang udah mulai holistik kok perawatan. Maksudnya kayak yang gini-gini tuh udah mulai terbuka. Kayak tentang holistik, perawatan holistik tuh udah mulai terbuka. Akupuntur atau kayak face yoga atau guasha. Kan sekarang kan memang udah mulai ke arah sana juga gitu. Walaupun memang dibarengi dengan perawatan klinik botox segala macem. Tapi kita sudah terbuka akan knowledge itu sebenarnya. Gitu. Jatuhnya the Chinese medicine kali ya. TCM, the Chinese medicine. Arahnya ke situ. Lu bukan Chinese bukan? Kan gak harus gue Chinese untuk melakukan perawatan itu. Bener. Ya kan? Abang main padel bukan orang Meksiko kan? Abang main padel bukan orang Meksiko. Makanya kecetit. Gue aja sama yang Chinese juga gue suka kok. Oh iya dong. Kung Pao chicken. Oh iya. Bakpao, dimsum, siomay, dimsum. dimsum. Suka gue gitu. Suka. Oke, Betul. akhirnya lu memang gak ada kepikiran ya untuk ke diplomat dan segala macam tadi. Ada kepikiran ke NGO memang. NGO-nya kepikiran gitu kan. situ. Sampai akhirnya lu akhirnya lu menetapkan kayak oke, gue mau fokus aja di dunia entertain. Apa titik balik yang ngebuat lu akhirnya gue mau fokus di sini? Oke, jadi pertama kali kan pengalaman yang skakmat bareng lo itu. Sorry, lu lulus kuliah tahun? Gue pokoknya kuliah 4 tahun. Iya, gue tahu. Bentar Gue dulu, tahu lu pinter. Gue tahu, Klar. IP lu berapa sih? Ini bukan ngomongin IP. Enggak, gue nanya IP lu berapa? Lupa. Gue ingat IP gue semester 1 3,9. Tanya teman-teman gue yang di UGM. Sogokannya bagus ya, Tapi enggak, bukan sokan banget. Kebetulan aja. Oh, kebetulan aja. Kebetulan aja semester 1 gue pinter. Tapi pas lulus ya gue cuma 3,4. Gitu. Tapi lo lulus kan? Lulus 4 tahun. Gua. Ya lumayan lah tepat waktu. Nggak mau disebutin juga kan? Iya kan yang penting lulus kan. Nah, ya lulus, udah. Gitu. Yang penting kita punya sarjana lah ya. Ya betul. Sorry, lu itu berarti lulus di tahun 2000? 16 ya? 2012, 13, 14, 15, 16 ya, 16. Oh, berarti 2015 ketika skakmat benar lu masih berarti kuliah. 2 semester terakhir ya? Iya, 2 semester. 3. Iya, udah mau akhir-akhir lah sebenarnya. Itu. Oke. Pas banget waktunya apa yang menurut gue. memutuskan lu akhirnya oke, gue mau fokus aja? Sebenarnya titik baliknya itu adalah pertama kali gue nyoba acting di situ, gue lumayan penasaran. Jadi baru ada timbul rasa penasaran dulu nih tentang acting gitu kan. Karena kan scene kita juga scene gue sih tepatnya nggak banyak ya. Kayaknya Gua banyak. lebih gak banyak. Kita kan Sporting lebih. doang. Tapi kan gue lebih dikit. Lo ada tambahan-tambahan actionnya kan. Apa kita selalu bareng ya sini? Ya udahlah pokoknya minor lah. Segitulah ya, segitu film kita ya. Nah di situ gue lumayan ada penasarannya sama acting gitu. Dari situ terus langsung lah ditanya sama orang-orang di lokasi syuting kan, lokasi ya syuting kita, gimana Clara, tertarik nggak di acting gitu. Terus gue cuma jawabannya kayaknya sih tertarik, Masih kayaknya ya. gitu. Sampai akhirnya dari situ memang ada tawaran casting film lainnya tapi nggak keterima. Sempat Karena ada sempat. tidak keterima dulu juga ya, Iya, tapi dulu tuh tawaran banyak banget.
Tapi untuk casting dulu. Iya bisa dibilang banyak banget juga enggak, karena kan pasti mereka itu nggak selalu open casting ya kalau buat film kan. Iya, Kadang-kadang iya. panggilan yang udah tahu. Betul. Sedangkan kan siapa yang tahu Berdasarkan gue? karakter di skrip kan. Iya berdasarkan karakter, mungkin sekarang berdasarkan followers ya kan. Ada Iya ada juga atau berdasarkan link gitu. Jadi kayak emang tergantung dari panggilan casting aja gitu. Itu gue ketolak gitu. Sampai akhirnya gue bener-bener titik balik gue adalah di saat gue udah gak mencoba lagi casting malahan Fat. Gue bener-bener fokus untuk ngelarin kuliah, bener-bener udah mau skripsi, tiba-tiba ada yang scouting gue, maksudnya ada yang hunting. Hunting gue ada dari sebuah stasiun TV lah. Oke. Gitu. Tapi waktu itu dia mencari model video klip. Model video klip. Kita sebut aja inisialnya ya. Net gitu kan ya. Inisial kan? Inisial. Itu. Oke. Itu. Jadi itu titik balik di mana akhirnya gue dikasih golden ticket jatuhnya ya. Golden ticket karena ya tiba-tiba di hunting, langsung di casting dan langsung syuting buat model video klip itu dan langsung ditawarin kontrak untuk jadi talent management ya. Talent manajemennya. Habis itu lu dapat series juga kan? Baru Berapa tahun? ketok palunya adalah kalau gue mengambil kontrak di situ, berarti gue fokus ke situ dan gue akan jalurnya di acting. Itu titik balik gue adalah series itu. Titik fokus maksudnya, titik Cinta penentuan. Dan apa? Dan rahasia. Cinta dan rahasia. Ya. Itu yang benar-benar akhirnya, oke, that's it, acting dan go for it sampai kapanpun. Mungkin kalau gue nggak ngambil itu, gue nggak akan di situ. Itulah titik balik. Itu lu titik akhirnya. fokus gue untuk acting. Karena pas banget gue kelar kuliah. Jadi lu udah gak ada beban Nggak ada beban lagi, nggak ada pertanggungjawaban lagi lah. Ada pertanggungjawaban ke orang tua lah ya, ibaratnya gitu kan. Oke, tapi gini Clark, selama 10 tahun ya kan, mulai dari 2015 sampai akhirnya lu memutuskan lu untuk fokus lah di dunia entertain, apalagi di aktor, aktris dan segala macam dunia seni peran lah ibaratnya. Banyak banget kan, ini sekarang judul film yang lu bintangin. Banyak. Lumayan. Banyak. Ada gak sih kayak bad memories gitu selama jadi aktris gitu? Pertanyaan langsung bad memories ya. Karena kalau yang happy tuh penonton kita gak suka. Penonton kita tuh suka yang bad gitu ya gak sih? Gitu. Jujur. Sat. Makin serius nih kayaknya ya. Yoi. Makin anggap aja kayak di rumah. Oh gitu, Emang oke. di rumah ya? Bener sih. Gue sampai pusing nih kalau ditanyain bad memories. Ada gak yang Karena- paling kayak aduh ini gak ngenakin banget gitu pengalaman gue sebagai aktris gitu. Mungkin kalau di Kayak luar. gue gue pernah dulu waktu zaman casting terus gue dapet kerjaan photoshoot untuk majalah. Udah photoshoot jauh-jauh, gue ke Alam Sutra apa BSD gitu ya. Kalau nggak salah pemotretannya itu ceritanya gue pakai baju olahraga gitu, lari track. Nah karena gue nggak bisa gaya sambil lari gaya gimmick gitu, akhirnya gue lari beneran. Oke. Gue lari beneran dan itu dari pagi sampai jam 2 siang. Gue lari terus men. Pagi sampai jam 2 siang. Iya kan ada retake lagi, ganti Iya, baju iya, lagi, iya, retake iya, lagi, iya, ganti iya. baju lagi. Wow. Nah pengalaman buruknya adalah fee-nya tidak dibayarkan. Itu bad memories gue. Makanya gue gak mau jadi model lagi. Gitu. Itu Karena break the apa? contract juga Karena gue nggak sih? kurang tinggi. Oke. Clara bingung. Jadi hubungannya apa? Nggak, tapi itu bad Tapi memories itu sih. bad memories dan itu melanggar kontrak nggak sih? Iya gitu. Waktu itu kan gue belum ngerti perkontrakan gitu kan. Jadi kayak Gue masih ya anak udah kampung. ikutin. Gue baru dari Jogja yang baru ke Jakarta ya gitu dah. Orang Jogja Lah kita aja ngomongnya masih medok waktu itu. Tenan nih Ki. Bad memories lu apa? Sebenarnya kalau gue mau ceritain tuh lumayan agak banyak sih. Jangan bilang pas acting sama gue. Enggak. Nggak bad dong. Oke. Kalau bad kayaknya nggak mau langsung ke acting ya. Maksudnya nggak tertarik acting lah. Maksudnya Oke. nggak tertarik acting. Karena kan gue nggak bisa acting soalnya. Kasian lawan main gue. Gue nggak bisa Lo acting. nggak bisa acting gimana gue? Lo lupa dialog gue belepetan berkali-kali. Kalau belepetan gue tahu Klar. Lu udah bisa ngomong R. Kan gue bisa R, bisa. L? L bisa. Gue kan nggak cadel. Lu nggak cadel. Tapi gue kalau panik ngomongnya cepet. Iya dan nggak jelas R lu.
bukan R doang, semuanya nggak jelas. Semuanya nggak jelas, Pak. Iya, pronunciation-nya. Jadi bener-bener langsung nyeret. Semuanya langsung nyeret banget, dan itu emang parah banget waktu yang dialognya gitu doang. Tapi gue inget banget kenapa belibet, karena M-nya banyak. Oh, Nanti iya, kalau Mama Tuti mati ya gitu-gitu, pokoknya M banyak. Iya bener, banyak M-nya yang Banyak susah. M-nya, dan itu kan scene pertama gue. Iya. Gue harus adaptasi sama blockingan, lighting, semua mata tertuju ke gue, dan gue ngerasa kayak kunang-kunang, ngerti gak sih, kayak ya adaptasi anak baru. Iya. Dikasih dialog gitu ya, gue sambil megang nampan tuh, mungkin kalau bisa nampan tuh jatuh tuh. Untuk di dunia acting gue juga baru gitu, cuman kan gue udah ada beberapa pengalaman sebelumnya. Dan lu udah tag duluan, lu Ya, udah panas. gue gitu. Jadi gue udah nggak kaget tuh dengan kamera di mana Itu, apa segala macam gitu. itu. Udah biasa lah kena kamera dan segala macam gitu. Nah, terus kita langsung chemistry-nya suami istri. Ya sih, ngerti banget gimana cara bikin chemistry. Gitu lagi. Udah gitu lo hamil lagi. Nah, Bukan sama gue loh. Ini klarifikasi nih, di film bukan sama gue. emang bukan sama? Bukan deh. Sama Oh iya kan gue suaminya ya. Lupa. Oh salah film. Aduh. Salah film bener-bener. Gue itu karena gini, jujur waktu itu gue kan belum punya pengalaman punya pasangan kan. Iya. Jadi gimana caranya biar punya chemistry sama lu tuh gue agak bingung juga sebenarnya. Dulu ya kita juga bingung lah. Iya. Gimana akhirnya nyari chemistry? Bang ini ya siapa? Bang Ocai. Ocai. Iya, Bang Ocai. Bang Ocai direkturnya Bang Ocai. gitu. Oke, Bad Memories Oke. belum dijawab. Oh iya. Aduh, gue bingung mau yang mana ya, Fat, karena Ya sebut aja beberapa, disamarkan aja produksiannya. Yang paling bad dulu deh. 3 terbad. 3 terbad gak tuh? Gue pernah sama pemain, Kenapa? pernah pengalaman kurang enak sama pemain, kurang enak juga sama, gue nggak enak bisa, gue nggak enak ngomongin apa enggak ya gitu karena, Hah? iya gitu. Nggak tahu pertanyaannya tiba-tiba pengalaman yang nggak enak gitu. Karena ini netizen yang nonton tuh ngeliat muka lu udah enak, Klar. Jadi kita tanya yang nggak enak aja, gitu. Oke, jadi Ini kalau misalnya kesebut namanya nanti gue sensor, tenang. Matiin dulu tuh kamera handphone-nya. pernah sama pemain, pernah ada sama ya seseorang yang penting juga role-nya di project itu. Gue ngomong gitu aja ya, jangan ngomongin status dia sebagai apa gitu ya. Intinya beberapa pengalaman itu membuat gue akhirnya berpikiran gue bisa acting apa enggak. Gitu, karena beberapa orang itu bener-bener jatuhin mental gue secara segi acting. Dia mengomentari cara acting lo. Mengomentari bahkan sampai ke ranah personal juga. Gitu, lumayan menyentuh personal juga waktu itu. Jadi contoh satu kasus gitu ya. Sorry, gue ngeledekin lu nggak bisa ngomong M cepet. Itu bukan gue kan? Hah? Tapi kan emang lu parah ngomongnya. Iya, kalau lagi panik waktu iya. itu. Iya. Ya kan? Sekarang pun gue kalau ngomong cepet, Fat. Iya, tetap tapi jelas. Iya. Ya, oke. Lebih Lanjut. Oke. Lanjut ya. Terus. Gue deg-degan, jangan bilang gue lagi. Jadi inisialnya F ya, teman-teman, belakangnya I. Oh, untung nama gue S depannya. Oh, berubah ya. Santi. Oke, lanjut ya. Ya. Potong mulu nih. Jadi intinya orang itu lumayan menyentuh ranah personal dan acting gue gitu, dan itu bukan sekali tapi beberapa kali. Mungkin awalnya dia menyentuh ranah acting. Oke. Tapi yang lumayan parah lama-lama karena dia ngomongin masalah personal. Jadi kalau dari acting dia ya balik lagi, kalau gue panik gue ngomongnya cepet dan gak fokus jadinya. Dan dulu kan gue bingung untuk mendeliver emosi dengan baik dan benar tuh bingung ya, masih bingung kan, masih belajar. Ditambah lagi adaptasi yang blockingan, gue bilang sama lo. Iya. Terus ditambah dulu gue dapet peran yang dialognya tuh panjang banget. Gue banyak banget yang gue omongin dalam satu scene gitu. Jadi gue makin panik mode on dong. Iya. Akhirnya secara emosi gak dapet, dialog belepetan, gue nutupin blockingannya lawan main, Pak. Karena ngerti gak sih, karena kayak panik jadi kayak ceritanya blockingan gue di sini. Akhirnya lu nggak sengaja bergerak nutupin. Ya, Jadi gue kenanya banyak tuh, kena nutupin blockingan lawan. Dialog gue belepetan, emosinya gak dapet ya. Mungkin kesel juga orang lama-lama. Tapi gimana pun juga kan gue pemain baru, gue butuh dibimbing. Sebenarnya gue hanya membutuhkan bimbingan. Betul. Gitu. Dan gue ngerasa waktu itu kurang dibimbing.
Sampai akhirnya mungkin karena dia saking kesel sama gue gitu ya, si orang ini, dia tiba-tiba menyentuh ranah personal gue. Jadi gue itu tipe orang yang HP ini masalah HP nih. HP gue tuh gak suka ganti sebenarnya. Kalau HP itu nggak rusak, mau nyampe HP jadul, semua orang udah ganti HP baru, gue nggak akan ganti. Oh sama kayak gue nih. Maksud gue males. Ya kita tipenya setia gitu kali ya. Jadi tuh. kita nggak mau ganti-ganti HP gitu. Handphone aja gue nggak suka Setia, ganti-ganti kan? ya kan. Satu brand aja gitu kan. Tiap tahun ganti angkanya doang gitu. Termasuk ganti itu kayaknya. Oh ganti. Termasuk ganti. Oke, lanjut. Terus abis itu intinya yang lucunya ada HP pribadi gue dipakai buat syuting. Tapi di situ karakter gue anak orang kaya. Oke, bukan gue berarti fix. Udah bisa napas ya? Gue dari tadi gue bukannya Ya, gitu bukan. kan. Oke. Role ini bukan pemain kok, seseorang. Iya. Oke. Nggak usah kita sebut ya, director kan misalnya gitu kan. Misalnya. Oke, terus lanjut. Udah abis itu. Akhirnya dia tiba-tiba ngomong gini pas lagi ada pengambilan HP gitu ya. Tau gak dia ngomong apa? Itu HP-nya jelek banget, gimana sih? Ganti kek gitu. Terus gue kayak, loh kenapa nggak pakai HP anak props, anak arts. Terus gue ngomong ke anak arts ya kan, emang kalian nggak ada HP buat karakter gue? Iya nggak ada nih kak, bla 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 bla. Bukan salah lu dong. Sabar, jangan emosi nggak dulu pak. bisa ini. Iya sama, gue juga udah emosi sebenarnya kan. Oh iya pengalaman gue, Clara, iya. sorry lanjut sabar, tenang. Terus habis itu nyampe keluar dari set, gue dikotbahin sama dia. Kamu gimana sih? Masa udah sering syuting kayak gini gak ganti-ganti HP? Terus gue gini, tapi kan gue masih ngomong ya secara logis. Tapi kan ini bukan pekerjaan aku, masa ini adalah tanggung jawab anak art sama properti, bukan gue gituin kan, masih baik-baik tuh. Iya. Kamu nih dibilangin ngeyel gitu, kamu dibilangin ngeyel, gantilah, kan kamu punya uang sekarang. Wow. Oke, udah ke personal ya. Wow, itu gue lumayan sakit hati sih, karena kenapa lo jadi ngatur hidup gue ya? Kalau gue nggak mau ganti HP gara-gara persoalan karakter gue emang anak orang kaya, kenapa jadi lo nyuruh-nyuruh kehidupan pribadi gue? Lo bisa nyuruh-nyuruh gue secara karakter, tapi secara kehidupan pribadi ya enggak. Lo nggak punya ranah di situ seharusnya gitu ya. Dan itu akhirnya berlanjut. Dia tiba-tiba ngebawa hal-hal lain kayak kamu nih ini nih, pokoknya jadi serba salah gue. Gue jadi serba salah Fat di situ. Dan itu gue ngerasa kayak, lu sempet nangis gak sih Klar? Oh bukan nangis lagi, gue tau kena mental pak. Kena mental karena dunia acting segininya ya. Ternyata bisa dikomentarin semuanya ya. Bukan masalah acting dong, tapi ternyata di luar situ mereka sangat bebas untuk mengomentari. Dan ini kan terjadi setiap gue syuting, dan mental gue jadi bawanya gak enak dong. Vibesnya juga jadi gak enak. Sorry, terjadi setiap lu syuting tuh dalam artian ini project ini? Project ini gitu. Project ini setiap ketemu dia bawaannya gak enak mulu. Dan gue kan, jadi gue yang harus bisa nenangin diri mulu setiap datang ke lokasi dan ketemu sama dia kan. Dan itu jadi membuat pekerjaan gue jauh lebih susah dan jauh lebih berat untuk pengalaman pertama gue di acting di dunia ini gitu. Itu baru satu pengalaman, belum pengalaman-pengalaman lain yang gue ketemu beberapa orang yang mengecilkan pengalaman gue dan mengecilkan diri gue dari segi acting juga dan segi lainnya gitu. Oke, ini bukan aktor atau aktris ya ini ya? Bukan. Yang gue ceritain tadi bukan. Hah? Bukan. Gue fine banget sama dia. Aman deh. Fine banget sama dia. Oke, kalau misalnya ngomongin tentang aktor dan aktris, ada gak sih aktor atau aktris yang lu gak pengen main bareng sama mereka? Jawab. Balik lagi depannya F ya. Untung orang itu juga gak acting lagi kayaknya sekarang ya, masih kesibukan yang lain soalnya. Apa tuh? Ada atlet, ada model gitu kan. Wow. Gue personally ya, gue nggak, walaupun kadang-kadang masa ada pengalaman yang gak enak tadi gue bilang sama beberapa pemain juga gitu, tapi itu kan pengalaman dulu ya. Mungkin karena gue anak baru juga dan kita belum benar-benar mengenal. Tapi gue nggak mau ngebawa itu ke sekarang sih, Fat. Kalau ada
kesempatan untuk beradu acting dengan mereka itu ya I don't mind karena Udah gimana pun fine-fine juga aja fine gitu ya. sekarang ya. Ini kan dari ranah profesional. Kalau ngomongin personal ya lo mungkin bisa gontok-gontokan di luar, tapi kalau udah ngomongin profesional ya you have to be profesional kalau udah ditunjuk sebagai pemain dengan dia gitu. Asal dia juga tidak menyenggol gua aja lagi gitu. Oh berarti aktor dan aktris dulu sempat ada juga dong yang menyenggol lu ranah personal juga? Ada juga. Oh, ada juga. Kan gue bilang itu kan yang gue ceritain tadi pengalaman pertama. Ada beberapa pengalaman lainnya. Jadi lumayan agak banyak ya. Lumayan sebenarnya memoris lu ya. lumayan. Tapi lu bisa kuat dan stay loh hampir 10 tahun ini loh. 10 tahun bahkan. Gue ngerasanya gue bener-bener aktif di sini kan dari 2018 kan. Oke. Jadi yang gue bener-bener kerasa aktif dan kerasa banget tanggung jawab gue di sini adalah start dari 2018 itu, dan pas gue menentukan mau di acting, apapun yang gue lalui karena gue udah passionate, gue udah menaruh hati gue di sini, gue nggak mau balik aja karena gue udah saking cintanya kali sama apa yang gue jalani sekarang gitu. Karena gimana pun juga kayak semua pekerjaan pasti ada bad memories ya. Iya kan, maksud gue kalau kita mundur cuman gara-gara bad memories ya kita nggak akan belajar juga dari situ. Setuju. Dan kita gak akan menjadi yang sekuat ini sekarang. Itu dia. Nah tapi kalau misalnya aktor sama aktris yang pengen lu main bareng lagi sama mereka, ada dong? Main bareng pasti lagi? Dari F depannya. Kebetulan enggak ya. S ya tadi katanya. Istriku gitu. Gue udah nyebut gitu gak sih di dialog? Lupa sih. Lupa gue. Lupa Gue harus nyari di chat Telankonya yang ngirimin skrip tuh. Wah itu sih. Sudahlah ya. Ya sudah lah ya, pengalaman itu. Tuh gue masih ABG banget tuh. Sekarang juga masih kelihatan ABG kak. Gue udah tahu lagi nomor rekening dia. Lu mau apa? Maca lagi maca. Minum dulu, boleh minum. Masih bisa iklan di sini. Iya. Masih bisa iklan ya di sini. Kita break dulu nih. Kayak aktor atau aktris siapa yang lu pengen? Aduh, gue pengen main lagi nih sama dia gitu. Walaupun pengalaman gue sama ada beberapa pemain yang kurang mengenakan, tapi mostly 90% kayaknya menyenangkan semua sifat orang-orang. Oke. Iya kayak jadi kalau ditanya siapa lagi, mungkin I don't mind untuk ketemu orang-orang yang gue pernah satu project bareng gitu. Tapi kalau buat milih gitu ya. Misalnya lu bisa milih gitu, lu ada satu project gitu kan, terus lu kayak ini lu ada lawan main nih, entah cowok entah cewek gitu, lu pengen main bareng lagi sama dia gitu. Gue susah sih karena teman-teman gue yang ketemu di project tuh jadi temen akhirnya gitu. Jadi iya nggak apa-apa, maksudnya lu boleh deh ya 1, 2 gitu lu sebut yang gitu. yang belum sih menarik sih. Kayak lu belum pernah acting sama siapa tapi lu pengen banget beradu acting sama mereka. Bu Christine Hakim ya salah satunya. Lu belum pernah? Belum pernah. Lu belum pernah kelar? Lu pernah ya? Ya ampun. Lu juga belum kan? Iya kan? Pengen kan? Gue gak acting gue. Heboh ya sebelum. Gue kira udah pernah. Belum. Christine Hakim saya belum. Iya, tapi kan? saya ngefans banget gitu. Pengen banget. Kak Reza Hardian. Walaupun gue pernah satu project tapi yang gak pernah satu scene banget gitu loh. Oke. Kak Reza Hardian juga pengen gitu. Terus siapa lagi ya? Abimana. Pernah ketemu di satu project tapi dia jadi produser, tapi pengen juga sih Kak Abimana. Oh gitu. Kenapa mukanya pas Abimana lu senyum lu? Kenapa sih setiap cewek gue sebut nama Abimana, lu juga gak usah senyum lu. Gue tahu nanti gue undang Abimana ke sini. Tapi lu gue liburin, gak usah masuk kantor. Tapi baik sih, maksudnya as a producer dia juga sangat care dengan pemainnya sih. Mungkin itu yang membuat gue sumringah ya. Iya. Gitu. Oh Abimana sih sebagai temen gym buddy gue sih emang support banget. Pokoknya kalau gue gak kuat ngangkat, doi bantuin. Oke, Clara, lu tuh termasuk orang yang extrovert atau introvert sih? Karena kan kelihatan tadi kalem-kalem aja. Coba tebak. Gitu. Introvert. Sebenarnya gue nggak pernah melabelkan diri gue apa ya. Kalau gue, kenapa? Dulu gue pernah tes waktu SMA, zaman sekolah kan kita tes MBTI ya. Kita. Sorry, kita beda umur ya. Maaf. Salah gue. Salah. Iyain kan, biar generasinya kan sama. Gue nggak gitu. pernah ikut tes kayak gitu gue.
Oh. Gitu, maksudnya gitu kayak jadi ke umur gitu. Itu tes apaan sih? MBTI, lu emang tes? Ya generasinya kelihatan. Lu tes juga? Lu umur berapa? Lu 37. 2 lagi lu. Sumpah. 2 berapa? 27. Hah? Tuh sama kita emang seumuran. Oh gue gak pernah tes itu sih. Oke, itu tes, nanti gue tesnya habis ini. Lu tes. Nah, apa itu Dulu summary-nya? waktu gue SMA tuh ekstrovert, tapi itu kan ada kadar-kadarnya ya. Berapa persen ekstrovert, berapa persen introvert gitu. Nah sekarang gue belum pernah tes lagi. Jadi gue kayak gak pernah melabelkan diri gue introvert atau ekstrovert, tapi gue mungkin lebih nyaman sebagai ambivert. Karena gue suka bersosialisasi, tapi memang gue pembawaan gue kalem. Oke, jadi lu gak terlalu yang introvert, tapi ekstrovert juga aman-aman aja gitu. Mungkin di tengah-tengah. Lu juga gak sih ambivert? Gue sebenarnya ambivert juga sih Iya, gitu. kan? Tadi kan gue udah cerita bahwa Itu. gue ada 35%-nya gue introvert. Cuman orang gak ngeliatin aja gue introvert gitu. Iya. Gue tuh introvert banget anaknya. Biasanya emang orang yang introvert itu karena faktor umur jadi makin. Ini studi dari mana lagi, Klar? Oh enggak, kan biasanya. Ini lebih ke capek kali ya, Ya, capek kan, kerja kayak pengen istirahat iya. gitu ya. Iya. Oke, kalau misalnya tingkat acting paling sulit menurut seorang Clara Bernadette, acting apa? Acting paling sulit. Pasti banyak nih pengalaman lu nih. Yang menurut lu paling sulit deh acting apa? Oke. Kalau menurut gue memang setiap karakter punya tantangannya sendiri, ya kan? Setiap project ada tantangannya sendiri. Betul. Gitu. Tapi percaya atau enggak, karakter yang paling depresif, terdepresif gue adalah. Enggak. Oh iya. Ini bukan promo ya. Ini bukan segmen promo, Iya, tapi gue mau ngasih tahu bahwa yang film ini, Hotel Sakura ini, itu adalah karakter gue yang paling bikin gue capek, paling bikin gue depresif beneran dan bikin gue trauma sama film horor. Oh ya? Oh, gue baru tahu tuh. Gue jadi bingung mau nanya apa lagi. Karena gue pikir dia, maksudnya kan segmen promo bukan di segmen ini kan gitu. Apa yang ngebuat lo karakter lo capek? Sebenarnya gini ya, genre horor itu sebenarnya gue menikmati untuk nonton. Menikmati untuk nonton, oke. Tapi untuk memainkan gue sebenarnya bisa dibilang juga agak mikir kalau ditawarin film horor. Kenapa? Karena gue juga orang lumayan sensitif. Oke. Gitu. Terus buat pas memainkan si film Hotel Sakura ini sebagai karakter gue Sarah ini gitu ya. Mungkin dari persiapannya juga lumayan pendek banget, Fat. Pendek banget buat gue gitu. Dan karakter ini kan karakter yang fragile banget. Ya. Ditambah waktu itu pengalaman gue belum banyak. Ini kan bisa dibilang project gue awal-awal industri lah gitu. Jadi pengalamannya belum banyak. Belum banyak. Terutama di genre horor ya, karena kan lu banyaknya dapetnya drama. Kebanyakan drama. Oke. Gitu. Tiba-tiba dapet genre psychological horror. Ini ngomongnya psikologi Ya, itu gitu. sih genrenya ada Emosi. psychologicalnya benar. Berarti kan kalau udah ngomongin psikologi tuh secara emosinya intens, kompleks, layer emosinya banyak dan banyak yang perlu digali di situ. Itu yang membuat gue secara pribadi gitu ya, gue sebagai Clara, ranah personal gue, pribadi gue, akhirnya ikutan masuk ke dalam karakter si Sarah ini gitu. Kayak nempel dalam arti. Sorry, ini karakter lu sendiri si Clara masuk ke karakter atau si Sarah masuk ke karakter Clara? Yang mana nih? Gue ngerasa gue yang masuk ke Sarah. Lu yang masuk ke Sarah? Gue yang masuk ke Sarah. Jadi jati diri gue hilang. Ini gue losing myself untuk masuk ke karakter gue. Kenapa? Karena gue harus memahami, gue jadi dorong ini. Gue harus memahami lapisan emosi terdalamnya Sarah yang itu sensitif banget. Tentang trauma, luka, kehilangan. Itu kan sebenarnya kita sebagai manusia, kita sering mengcover itu kan. Sering menutupi itu kan biar terlihat kuat di luar kan. Dan untuk memainkan Sarah gue harus melepas tameng itu. Untuk masuk shield itu. Gue harus mau fragile untuk masuk ke situ. Gue harus mau rentan untuk masuk karakter Sarah. Gue harus ngebuka luka gue, kehilangan gue, trauma gue untuk di situ. Itu yang ngebuat gue akhirnya ikutan depresif. Gue beneran hopeless di saat itu. Gue beneran kayak merasakan apa yang Sarah rasain. Gue nggak ada fokus gue lain selain
Iya itu menyelesaikan syutingan gue dan fokusnya ke misinya Sarah jadinya. Tentang kehilangan gitu. Hopeless banget. Pantes gue ngeliat di preview emang. Itu parah. Gue ada foto gue di make upin sama makeup artist di sini. Dia tadinya kan gue tuh punya beberapa fase kan. Sampai akhirnya dia ngerasa pas make upin gue, ini dia nggak perlu pakai tambahan makeup karena muka gue udah kelihatan. Tau gak sih orang yang muka capek tuh kayak hitam bawah matanya, terus kayak jadi kayak bukan menua ya. Dia bilangnya agak menua sih, maksudnya kayak jadi kayak hilang gitu, energi gue tuh hilang gitu, redup. Oh shit. Gue jadi enggak sih ini. Ada di beberapa scene yang lu di kosan lu. Ada yang lu di kuburan. Itu kan banyak close up banget kan. Itu makeup nggak ditacap sama sekali. Anak mereka sampai bilang ini sih gue nggak perlu nacap banyak karena kok lo udah capek banget mukanya. Gitu. Berarti selama proses syuting tuh lu batin lu fragile banget. Gue tuh abis di fisik, di mental, di pikiran semuanya. Gue bergejolak banget masalah spiritual dan emosional gue. Wow. Itu yang bikin gue akhirnya trauma ngambil film horor lagi sebenarnya kan. Beneran gue setengah mau itu. Waktu itu manajer gue sampai bilang mau ngambil ini, gue nggak mau ngambil film horor lagi. Karena pengalaman gue yang ini benar-benar bikin gue capek banget. Jadi sakit secara badan dan semuanya gitu. Terus setelah selesai syuting gimana cara lu nyembuhin rasa sakit itu? Kan lu harus membalikan karakter ke Clara lagi dong, bukan di Sarah nyangkutnya kan? Iya. Jujur lumayan prosesnya pelan-pelan dan lama sih, Fat. Tapi lu nggak nyampe kayak psikolog kan? Enggak. Oke. Enggak. Untung. Tapi menurut gue ya kadang-kadang di sini perlu sih bantuan kayak gitu. Apalagi kalau kita dikasih karakter yang sedalam ini ya. Kadang-kadang kan kita suka nggak bisa keluar sendiri dari role itu. Kalau kita saking mendalaminya dan nggak tahu cara pintu masuk keluarnya. Kadang-kadang kan nggak semua orang tahu cara pintu masuk keluar dari karakter kan. Menurut gue kadang-kadang butuh bantuan itu gitu di sini gitu. Tapi waktu gue project ini, gue waktu itu jadi intinya gue sebenarnya ketempelan, Fat. Oke. Karena lu depresi, karena gue kosong, gue suka bengong, gue bener-bener jadi karakter Sarah yang depresif. Sorry, ini ketika sensitif. Lu lagi nggak tag pun lu tetap bengong. Gue ngerasa gue nggak pernah abis syuting, ngerti nggak? Rasanya gue selalu dalam film. Even lu lagi istirahat, gue lagi tidur aja ngerasa lagi syuting, Fat. Oh, wow. Kalau lo tahu adegan ya kan? Tahu adegan yang berulang-ulang itu kan? Ya. Itu gue alamin di kejadian nyata gue. Gue lagi tidur nggak bisa tidur, gue kebangun terus berkali-kali, exactly the same kayak karakter gue. Gokil sih ini. Itu capek banget. Gue nggak percaya itu kejadian di gue juga ya, karena gue orangnya lumayan logis sebenarnya gitu. Jadi pengalaman gini tuh membuat gue yang akhirnya jadi belajar. Kalau lo lagi menyelami sebuah karakter, memang lo harus protect your soul and mind. Gitu. Gak bisa yang drown into it banget gitu. Oke, lo bisa drown into it, tapi lo ada yang harus dijaga juga nih. Spiritual mind dan soul kita tetap harus diprotek sih. Waktu itu gue secara gak langsung ngebuka pintu itu aja untuk gampang dimasuki dan menjadi fragile. Oke, tadi lu sempat bilang bahwa lu sempat ketempelan juga. Ini ketempelan makhluk tak kasat mata kah atau? Jadi ini ceritanya. Jadi kenapa gue bisa tahu gue ketempelan? Ceritanya sebenarnya agak lucu sih. Jadi ini persoalan waktu gue syuting sama Taskia di syutingan Hotel Sakura ini. Taskia itu tiba-tiba panggil tukang pijit. Oke. Capek lah dia. Capek mau dipijit gitu. Terus dan kita kan banyak scene malam juga kan. Scene malam dan emang secara physically capek aja kalau film horor dan mentally kan. Terus kita emang janjian mau makan. Terus gue bilang, lo udah kelar belum pijitnya? Belum kelar, tapi lo ke kamar gue aja. Akhirnya gue datengin lah kamar dia. Kamar lo yang di pojok sono kan? Iya, tahu ya ceritanya ya. Tahu, itu tukeran nama Taskia sempat cerita tepatnya. Tuh. Itu mestinya kamarnya Taskia. Betul. Tuh. Yang ada rambut muncul dari dinding kan? Gue dari kasur. Hah? Gue di kasur. Gue dari dinding gue baru tahu malahan. Gue dengernya kalau dari Taskia, dari Mas Kristo,
si rambut ini keluar dari dinding. Aduh, gue kalau ngomongin Dari ini, kasur? Gue dari kasur. Aduh, gue nggak tahu, gue nggak pernah denger cerita itu. Tapi gue cerita ke orang-orang kenapa gue Sama kamar mandi suka buka tutup pintu sendiri tuh. Gue denger itu doang, tapi kalau dari kasur gue baru pertama kali denger dari lo. Coba kalau dari kasur gimana itu ceritanya? Oke, ini kita mau kelarin yang gue ketempelan dulu. Oke, Atau ya, yang terserah yang mana aja dulu nih. Yang ketempelan dulu aja ya. Ketempelan dulu. Ya. Oke, akhirnya lu ke kamarnya Gue ke kamar Taskia, nyamperin dia lagi dipijet gitu ya. Gue baru nyampe nih set sama waktu itu gue, pokoknya gue bawa asisten gue nemenin gue gitu. Pas nyampe di kamarnya dia, ini gue kakinya dingin nih. kena AC. Iya AC bener, Positive kedinginan. thinking, Kedinginan. kayak aman-aman, gak ada yang kesurupan. Gak Studio ada, gua gak jangan ada dong, ada. gak ada. Ya. Terus habis itu tiba-tiba si tukang pijitnya ngeliatin gue. Ngeliatin gue, terus dia ngomong gini. Ini gue agak sebel sih sebenarnya. Kamu kok auranya gak enak ya? Oke. Energi kamu gak enak gitu. Terus gue kayak, loh kenapa? Maksudnya ibu belum kenal saya tiba-tiba dibilangnya aura gue gak enak nih. Udah Energi gue ke gak personal enak lagi gitu. nih. Personal nih jatuhnya kan. Kenapa Udah belum bukan kenal? kru syuting cuma yang mijit doang, Kok tapi gue kena tiba-tiba tukang pijit komentarin. sekarang Ya, gitu bener. kan. Sensitif lah langsung kan, sensitif. Terus gue nanya, maksudnya gimana ya Bu gitu. Terus dia ngeliatin belakang gue tiba-tiba. Oh, kayak gini, gue ngeliat lo, tiba-tiba dia ngeliat belakang gini. Dia ngeliat kayak samping kanan lah, tepatnya kayak Oke. ke kanan gitu. Kayak di sini, kayak di sini gue gitu ya. Kayak di sini gue gitu. Terus gue kayak, kenapa ya gitu. Ini kamu ketempelan nih, kamu perlu dibersihin, dia bilang gitu. Gue gak percaya karena maksud gue, kok bisa ketempelan ya? Tapi lu termasuk orang yang percaya akan yang kayak gitu-gitu gak sih? Nanti ada cerita lagi. Oke, lainnya. oke. Lo Gue oke. masalah kayak gini agak lumayan berapa kali Fatol. Maksudnya gue tuh ternyata sensitif itu. Akhirnya tahu ya. Akhirnya tahu karena beberapa Pada kejadian. saat itu belum? Pada saat itu gue gak tahu. Oh makanya lu tadi bilang Makanya bahwa pas ketempelan, maksudnya gimana Maksudnya kok gimana? bisa? Oke. Nggak mungkin gitu. Tapi kalau digangguin dan segala macamnya, gue memang udah ada kejadian beruntun berkali-kali. Dari gue kecil oh dari sampai kecil, gede. ya Dari oke. kecil sampai gede gitu. Udah intinya dibilang perlu dibersihin. Tiba-tiba dibantuin doa lah sama si tukang pijitnya. Si Taskia kayaknya juga belum kelar pijit deh. Iya. Langsung ikutan bantu doain juga. Ikut doa juga dia. Bantuin doa Oke. juga. Asisten gue Hafal juga. tuh ya, Taskia doa ya. Di saat itu kayak kepepet bisa. Kayaknya dia bisa waktu itu. Intinya gue nggak ngeh. Gue tiba-tiba didoain dari tukang pijit, Taskia, asisten gue. Tambah Cindy juga datang, Cindy Huang, produser ikutan doain. Total 8 orang. 8 orang doain gue. Dengan beragam agama dan kepercayaan. Oh iya. Karena kalau misalnya Taskia doain kan beda server. Iya. Cindy satu server sama gue. Server. Lucunya yang gue pahamin kan cuma Cindy. Jadi semua orang ngedoain gue tuh diem. Gue diem karena gue gak ngerti. Pas Cindy ngedoain gue, lo tau gak apa yang terjadi sama gue? Badan gue tadinya fine-fine aja. Gue disuruh bantu doa, gue gak bisa doa waktu itu. Gue lupa cara berdoa. Gue gak bisa. Tapi emang selama syuting itu gue memang lagi agak lost sifat. Maksudnya gue gak bisa doa, gue gak bisa. Intinya semua terganggu waktu itu. Gitu. Intinya disuruh doa, gue gak bisa juga. Gue gak tahu how to pray, I don't know how to pray waktu itu. Dibantuin Cindy, tiba-tiba badan gue yang tadi biasa aja, gue langsung dingin. Dingin tuh kayak ada AC yang nyembur di ujung-ujung kaki. Sama Tangan gitu, tapi tengahnya anget. Jadi kayak ada rasa hangat yang mulai keluar dari dalam tengah, keluar ke ujung. Gitu. Dan gue ketika didoain. Oke. Terus tiba-tiba gue langsung kayak gini. Gue langsung ngerasa mixed feeling. Campuran sedih, kecewa, pengen ketawa, semuanya jadi satu. Jadi gue kayak yang kayak gitu. Gue kayak gitu. Sambil nangis. Tiba-tiba ketawa tapi sedih tapi semua nyampur. Gue nggak tahu itu masih emosi dari mana datangnya. Tiba-tiba sekitaran gue itu muntah-muntah. Itu yang di dalam Kamar yang doain gue, muntah-muntah, pengen mual, pengen ke toilet, buang air segala macem. Akhirnya katanya ternyata mental ke mereka juga, dan mereka harus keluarin gitu. Mereka harus keluarin, tapi cara gue ngeluarin cuma bisa kayak gitu doang. Dari situ lucunya,
setelah gue didoain, besokannya gue pas syuting tau nggak, kepribadian gue jadi beda. Maksudnya jadi balik ke gue sebenarnya. Ke Clara. Ke Clara yang selama ini hilang. Oh, sebelumnya lu Sarah banget Sebelumnya gue Sarah banget langsung. Maupun lu lagi break syuting, lu tetap Sarah. Tetap enggak, dominasi gue tuh kayak di take over sama Sarah. Kayak bener-bener dipegang gitu. Jadi pas tiba-tiba gue dikeluarin, dibersihin maksudnya gitu ya. Itu orang-orang langsung kayak, loh kok lu berubah karakternya? Terutama di OP tiba-tiba ngomong gini. Karena ngeliat banget tuh dari Kan dia kan biasa megang kamera dan selalu ngikutin shot gue kemanapun gue berada kan. Tiba-tiba pas gue udah lepas dari Sarahnya itu dia kayak, bentar kok feel gue jadi hilang nih. Kok lu jadi beda ya sekarang? Yang gitu-gitu. Itu ketangkep di kamera. Tapi memang itu udah fase terakhir. Jadi emang udah fase pelepasan secara karakter gitu. Untungnya. Tapi waktu gue masih kesarahan banget, gue jalanin karakternya gampang banget, Fat. Oh, untung kayak pas autopilot. udah hari terakhir syuting hari itu terakhir, ya. gue akhirnya terakhir malah agak stresnya karena kayak, kok susah banget ternyata karakter Sarah ya. Gue baru ngerasain susahnya karena gue udah gak ketempelan lagi. Karena gue udah gak dirangkul sama Sarah itu lagi gitu. Anjay, berarti lu Selama ini gue syuting dibantuin kayaknya sama sosok itu. Gue nggak tahu, tapi akhirnya orang-orang di daerah sana ngomong memang jalur kita syuting itu adalah jalur upacara buat pemanggilan. Jadi gue itu katanya ternyata bukan ketempelan doang, tapi gue itu ibaratnya udah dilibet sama rambutnya si penunggu di sana, dilibet. Gitu. Dan ini akhirnya berujung ke flashback gue pertama kali gue nyampe di hotel gue yang tiba-tiba nemu rambut. Oke, gue nggak tahu detailnya tuh karena beda nih. Yang lain pada ngelihatnya yang keluar dari dinding, ya. Mas Kristo juga bilang gitu, Taskia. Yang di dinding tuh hotel tempat syuting. Oh, tempat syuting. Kalau gue tempat penginapan. Oh. Kamar yang harusnya buat Taskia jadi buat gue. Itu di situ. Tapi gue baru denger nih kalau yang dari kasur. Iya. Serem cuy. Kalau dipikir-pikir serem, ini merinding nih kalau ngomong ini. Itu gimana ceritanya tuh? Jadi ini lokasi kita syuting sama kita tinggal itu kan seberang-seberangan. Dekat. Jadi energinya kan kerasa banget ya, Fat ya. Itu yang membuat gue akhirnya mungkin kenapa gue ngerasa syuting mulu ya karena energinya aja sama betul. gitu. Suasananya sama, mencekam juga, tegangnya lokasi syuting semuanya. sama tempat nginap nggak jauh beda lah. Jadi gitu. akhirnya gue kayak nggak dikasih waktu break kan. Ditambah karakter gue yang dalam banget. Nempel nempel banget. Ditambah gue dapet kamar yang kalau dari lift tuh kita keluar ujung mentok. Jadi udah ujung lembab banget tuh. Ya. Nah Taskia nyebelinnya nggak bilang itu harusnya kamar buat dia. Pas gue udah pindah ke situ dia baru bilang. Gue kemarin di podcast. Bilang, tapi pas gue udah menata barang gue semuanya, dia baru kayak, oh iya Clara itu harusnya kamar gue. Tapi gue nggak mau ngambil itu karena gue mau nyari kamar yang deket lift biar kalau ada apa-apa gampang larinya. Oh sip, lo nggak bilang tuh. Gue kalau lari kan susah ya, bener-bener jauh banget. Dan emang, lantai 2 ya kalau nggak salah itu ya. Lantai 2 kalau nggak salah ya. Emang itu udaranya beda banget sih, Fat. Kalau gue ke kamar Taskia sama kamar gue itu beda banget. Tapi kamar lu paling gede. Enggak juga. Sama. Kalau gue nggak tahu sama. Dan gue kan sama asisten gue waktu itu stay-nya. Jadi kita sharing ruangan lah, padat-padat aja gitu. Nah itu yang gue bingung adalah ini baru first night kok, malam pertama gue nyampe di hotel. Penyambutan Pak. Penyambutan. Apakah lagi ada upacara di situ? Iya gitu kan, kayak welcome gitu. Jadi itu momentumnya adalah gue nyampe di tempat itu, di hotel itu emang udah malam dan harusnya capek dan tidur gitu ya. Cuman karena gue ada pertanggungjawaban untuk ketemu Mas Kristo besok kan untuk diskusi karakter, akhirnya gue baca skenario sendiri sampai habis. Bener-bener gue bedah. Gue bedah tapi asisten gue udah tidur. Jadi gue baca sampai jam 2 jam 3-an. Lumayan tuh jam-jam. Jam-jam krusial ya jam-jam kayaknya krusial, ya gitu. gitu. Di saat semua sudah terlelap. Disitulah keramaian yang baru terungkap ya kan. Anjay, quotes. Lanjut. Oke, ya. Jadi gue gak tahu kenapa gue ngebaca cerita
si Hotel Sakura ini sendiri kan sebenarnya kalau lo ikutin gitu ya secara penulisan itu sebenarnya udah mencekam, udah merinding. Dan setiap gue ngebaca kan pasti gue ada imajinasi yang bermain kan. Betul, pasti. Nah, imajinasi yang bermain itu akhirnya mungkin jadi lumayan liar. Jadi lumayan liar gue membayangkan. Yeah. Mungkin itu akhirnya lumayan memanggil. Gue gak tahu. Tapi emang vibesnya tiba-tiba makin pagi kok gue ngerasa kayaknya udah kali ya baca skrip ya gitu. Gue akhirnya ngomong gitu ke diri gue sendiri. Kayaknya udah deh. Kayaknya gak enak nih. Masa vibesnya lama-lama jadi gak enak. Gue Yeah. jadi ketakutan sendiri. Karena kan ada di sini semua lu. Ada sini semua. Okay. Gitu. Terus energinya juga jadi gak enak. Lo tahu gak? Ini kan gue duduk di atas kasur nih. Ini selimut. Yeah. Ini skrip. Ya. Gue tutup nih skrip gue. Dar. Gue taruh di meja sebelah. Dar. Ada rambut pak. Ini di bawah skrip tadi. Selama gue baca ada rambut. Tiba-tiba. Dan itu bukan rambut lo. Balik lagi gue orangnya logis. Jadi gue giniin. Ada rambut nih. Gue kira rambut gue rontok kan. Gue giniin. Enggak sorry. Sebelum gue pegang gini. Gue giniin dulu. Gue pegang dulu tuh rambutnya. Okay. Lo tau gak rambutnya bentukannya gimana? Kayak Suku ijuk. bukan. Rambut yang dicabut dari akarnya. Jadi masih ada kulit kepalanya. Dikit. Terus rambut tua yang ada, aduh gue memory ini. Ada ubannya dan itu panjang tuh. Rambut lu pendek cuy. Rambut gue pendek. Rambut lu bondol. Dan gue kan gak ada ubannya gitu. Iya, Maksud bener. gue, kan dari kulit kepala juga dicabut. Jadi gue giniin. Gue baru mikirnya gitu kan. Gue gini, terus abis itu gue mikir, rambut gue ya? Enggak juga. Terus abis itu gue baru mikir, gue simpen deh biar jadi bukti ke anak lokasi. Gue mikirnya kok kamarnya kotor. Lebih ke situ. Iya benar. Ya dong, kamarnya ya kan kotor. bisa. Betul. Bisa jadi laporan. Kok kamar gue Ya, kotor ya. ada rambut, gitu kan gue nggak mau. Pas gue cari ke bawah, hilang. Gue cari buang, kan gue buang lantai tuh. Gue cari ke lantai, rambutnya hilang. Anjay. Itu malam pertama loh Fat. Gue belum ngomongin malam-malam lainnya. Tapi lu percaya nggak misalnya nih, cocokologi aja ya. Proses ketika lu megang rambut itu tuh, Apa? proses dia nempel lu langsung tuh. Oh ya? Nggak, maksudnya ini cocokologi aja. Enggak sih. Enggak ya? percaya. Kan gue Belum. nggak mau. Lah kan udah lewat juga Klar. Iya, tapi gue kayak masih ada bayangan itu Fat, dan itu nggak enak banget sih. Sampai sekarang lu masih kebayang. Itu lumayan core memory. Maksud gue itu adalah pengalaman seumur hidup yang gue nggak mau lagi tapi membekas. Jadi kalau gue ngomongin ini sekarang aja, ini tuh gue bulu kuduknya merinding gitu loh. Ini aja gue nggak enak badan gue gitu. Karena pengalaman gue bener-bener nggak menyenangkan banget menurut gue. Itu kan bener-bener nyedot energi gue. Iya. Jadi kalau nanya kayak gini, gue jadi kayak bukan terpanggil, maksudnya kayak kesentuh lagi aja gitu memorinya. Dan nggak tahu deh. Itu gue nggak percaya sih mengalami itu sejujurnya sampai sekarang. Oke. Terus tadi lu sebelum kita mulai lu sempat ngomong lu punya ada beberapa foto. Yang kan kemarin gue sempat podcast juga ya di Unseen. Gue ngundang Mas Wisnu Hardana untuk ngebaca foto apa sih yang dilihat sama Mas Wisnu di lokasi. Kan gue sempat cerita ke lu kan. Terus lu bilang, Wisnu bisa baca lagi nggak? Gue ada beberapa foto sih yang lu simpen. Sebenarnya gue nggak simpan, jadi ini lucu banget ya. Gue tiba-tiba dikirimin foto itu. Ini foto hasil fase-fase makeup karakter gue sama makeup artisnya. Makeup artis di film Hotel Sakura ini. Tapi dia ngiriminnya tuh bukan setelah syuting. Ngiriminnya berapa tahun setelah syuting. Beberapa tahun setelah syuting. Dan itu malam-malam. Sekitar jam 11-12an malam. Oke. Gue kaget dong kenapa tiba-tiba anak makeup ini ngirimin foto. Gue kira dia lagi baru di Afred. mungkin kali ya. Itu digital kan? Dia foto pakai apa? Lupa sih gue, HP kali. Oke. Lupa banget gue. Berapa tahun kemudian lah? Berapa tahun kemudian. Terus gue buka karena gue kira dia juga ada dagangan makanan. Gue kira ini lagi dagang makanan kan. Gue buka, foto gue sendiri. Itu gue baru gini langsung gue giniin HP gue. Lah itu kan foto lu. Kan gue bilang foto fase.
Jadi muka gue udah berubah. Muka gue udah di make upin dan ditambah kan waktu selama proses syuting Nempel ternyata si kenempelan gitu. Jadi aura dan energinya gue ngerasa nggak enak. Gue ngerasa itu bukan gue aja gitu. Dan pas gue kasih lihat ke beberapa orang juga kayak ini sih lo tua banget di situ. Jadi mereka beberapa orang yang lihat tuh muka gue jadi terlihat tua di foto-foto itu dan serem. Padahal bukan makeup. Boleh bukan, lihat gak sih? Boleh. HP gue mana? Ada boleh lihat dong, gue penasaran. Gue langsung share ke lo aja ya, terus gue delete sekarang juga. Karena kata temen gue nggak boleh disimpan seharusnya, tapi karena gue tahu kita mau promo ini. Oke, ya udah pindahin ke handphone gue. Habis itu gue kirim ke Tiffany. Lah kan lu tim promonya, masa gue nyimpen? Nanti orang curiga, kok nyimpen foto Clara gitu kan? Oh my god. Kan temen deket. Yoi. Ngeliat gue mau ngirim lo aja kayak gini nih. Ini tahun 2021 deh ngirimnya. Oke, airdrop gue udah nyala nih. Oh, kayak lo airdrop ya? Yoi. Gue forward ke WhatsApp sih sejujurnya. Oh ya gak apa-apa juga. Karena gue nggak gue simpen. Oh belum. Belum. Loh, salah kirim ntar. Nah lu ke F yang mana tuh? F yang nyebelin tadi kan? Bukan gua kan? Bukan. Dia panik sendiri. Emang lu tahu siapa? Oh iya sih. Tahu aja dulu gitu kan. Oke. Dapat nggak? Dapat nih. Itu fase-fase gue loh. Udah ya, saya delete ya. Ntar dulu. Nggak, maksudnya gue delete di ini. Berarti kan. Gue lagi download. Oke. Kelar, kenapa gue ngeliat muka lu pengen mual ya? Kenapa ya tiba-tiba mual? Kena juga. Bentar. Gue aja nggak bisa ngeliat muka gue sendiri. Ngerti kan? Alasannya kenapa? Iya loh, ini berubah loh ini. Ada fase 2, fase 1, 2, dan 1 tuh fase masih ini ya. Masih oke lah ya, maksudnya belum. Masih pelan-pelan lah. Pelan-pelan gitu. 2 udah mulai berasa, 3 kacau banget sih ini. Kacau sih. Hidup gue juga jadi kacau sih Pak di situ. Oke, gua kasih lihat yang fase ini 1 ya kalau nggak salah ya. Ini 1 ya? Oke. Kelihatan nggak? Kelihatan. Oke, kita insert. Ini fase 2. Ini fase 2. Oke, kita insert. Set. Ini yang fase 3 agak caur sih ini. Kok dia takut ngeliat foto dirinya sendiri. Gue takut ngeliat muka gue sendiri sih jujur itu. Gak berani gue. Karena gue tahu itu bukan gue doang, ngerti gak sih, kayak udah campuran gue nggak tahu. Okay. Energinya kerasa gitu. Dan gue bilang sama lo kan gue sensitif sebenarnya. Ya. Itu yang membuat gue juga. Nggak, lu akhirnya merasa lu sensitif akhirnya setelah kejadian ini atau ada kejadian sebenernya, lagi? Kan kejadiannya banyak nih dari kecil. Banyak dari kecil. Jadi waktu kecil gue nggak tahu lah gue sensitif, tapi gue udah lumayan sering digangguin. Gue udah lumayan sering bisa ngeliat dan merasakan gitu. Tapi gue tahu sensitif pas ya masuk film horor ini gitu. Pas film horor ini udah mulai kebuka, ditambah nextnya gue sempet akhirnya memberanikan diri mengambil film horor. Disitulah gue dibilangin bahwa memang gue sensitif. Kalau orang-orang tuh bilangnya, bahkan dia bilang gini ke gue, orang random gitu ya, apa mata ketiga ya? Oh iya, kayak ada yang bilang gue punya mata ketiga, ada yang bilang apa namanya rusuknya celah, iya renggang atau apa yang gitu-gitu. Igal renggang. Ya gitu-gitulah gitu. Nah gue kan gitu-gitu kayak, kok bisa? Masa iya yang gitu-gitu. Tapi yang gue tahu adalah gue lumayan peka untuk membaca energi dan gue beberapa kali digangguin waktu zaman kecil sekolah dan sampai terakhir sih ya syutingan itu gitu. Pernah dengar tentang Yomi no Kuni?
Maksud lo pintu Yomi no Kuni? Pintu gerbang ke dunia orang mati? Kita tuh udah ke tempat-tempat mistis supaya kita bisa ketemu sama ibu lo. Tapi nggak ada yang beres kan? Siapa tahu kali ini gue bisa ketemu ibu gue Nit di sini. Hotel kok kayak gini sih? Emangnya ada yang mau nginep? Sarah. Saya Indarto. Selamat datang di Hotel Sakura. Hotel ini hotel yang damai. Sampai datang orang-orang seperti Nona. Happy birthday! Semoga gue bisa ketemu ibu gue. Di hotel ini memang banyak penghuninya, tapi nggak ada yang jahat kecuali Cakmo. Oke, sebenarnya ini kita masih banyak yang pengen obrolin mestinya Clara. Cuman tiba-tiba udah masuk ke tema ini gitu ya. Jadi ini ada 3 pertanyaan. Upcoming project apa aja, kesamaan karakter Sarah sama apa. Ini semua ternyata udah diceritain tadi. Dan gue sudah mulai terlarut ya. Oke, sedikit aja Clara. Apa sih yang ngebedain si Hotel Sakura ini sama film-film horor lainnya? Oke, kalau mau ngebedain pengalaman gue ngambil Hotel Sakura ini kan waktu itu belum banyak. Ya. Jadi memang beda banget. Tapi kalau mau di comparing sama film horor gue yang udah gue ambil gitu ya. Jelas dari sisi karakternya beda banget. Ya I can say ini yang paling berat, paling dark, paling depresif yang pernah gue mainkan selama Ya gue pikir maksudnya karakter gue malahan, bukan secara genre doang, secara karakter gue ini lebih paling ke karakternya ya. secara karakternya paling dalam gitu, karena ranah emosionalnya bener ranah emosional yang sensitif banget gitu. Jadi yang membedakan jelas dari ceritanya. Cerita Hotel Sakura ini menurut gue bukan cuman jump scare doang, tapi kita tuh lebih ngangkat ke ranah emosional yang kompleks sih. Ya. Makanya disebutnya psychological horror. Jadi orang nonton itu bukan cuman dibuat ketakutan, tapi ada drama yang kuat yang mau disampaikan di cerita ini. Gitu, yaitu tentang kehilangan, kerinduan, dan penyesalannya Sarah yang membuat dia akhirnya masuk ke pengalaman spiritualnya dia. Gitu. Itu yang membuat jadi horor sebenarnya. Karena she will do anything, everything gitu untuk bertemu lagi dengan sosok ibunya yang sudah meninggal pas di SMP kan. Itu penyesalan dia seumur hidup yang gak pernah dia tutup dan tidak pernah terselesaikan sampai dia bisa berkomunikasi lagi sama sosok ibunya. Itu yang membuat dia kan akhirnya hilang, lost gitu, rentan, dan bisa dimanipulasi dengan hal-hal arwah goib di luar sana. Sebenarnya fokusnya lebih ke situ kalau gue ngeliatnya. Jadi it's more than a horror movie, it's like emosional, cerita yang sangat psychological banget gitu, yang membawa ke ranah horor spiritual. Dan gue juga, gue namain sedikit ya, dan gue berapa kali preview aja gue kayak capek banget nontonnya. Capek kan? Gimana ya, maininnya? Cing, capek loh ini. Capek banget beneran loh capek nontonnya. Dan gue bilang malu kan di sini gue nggak bisa tidur. Literally bayangin deh, karakternya berat, situasinya nggak mendukung, dan gue kurang tidur. Gue nggak bisa tidur tepatnya. Setelah selesai syuting pun lu nggak bisa tidur. Gue masih ke bawah. Walaupun badan lu capek. Resah, nggak nyenyak. Masih ada hawa-hawa hal itu kan. Dan untuk membalikan diri yang darinya serentan itu untuk menjadi kuat lagi kan butuh proses, butuh waktu.
gue juga harus memperkuat diri gue secara spiritual kan. Untuk balik ke sana lagi kan butuh waktu. Iya. Oke, jadi kalau misalnya sekarang gue mau nanya, ada hal yang memorable nggak sih yang indah selama Hotel Sakura syuting? Ada kan ya? Ada dong. Ada kan ya? Ada dong. Walaupun emang yang tidak enak ya lebih banyak ya. bener, karena kan karakter gue nggak muda. Ya, karakter lu nggak Karakternya muda. nggak muda dan tempat syutingannya juga sangat mendukung untuk makin mendalami karakter dan genre-nya sendiri kan gitu. Kan kita syuting di tempat memang historical place-nya. Ya, historical place banget itu. Historical place banget, which is kan berarti kan memang sensitif ya gitu. Jadi akhirnya kita ngebuka arwah-arwah lain yang sudah lama di situ gitu. Jadinya bersinggungan lah tepatnya. Tapi kalau kejadian menyenangkannya ya gue happy banget bisa beradu acting lagi sama Tasya sih. Kan ketemu di Cinta dan Rahasia. Ya, Akhirnya kita bisa ketemu di project yang berbeda, genre yang berbeda, yang tadinya drama jadi sekarang horor dan psychological horror. Jadi gue seneng bisa ketemu lagi sama dia di project berbeda dan gue bisa punya pengalaman di film lebih lagi gitu. Terus dengan Mas Kristo juga, ketemu Cindy juga. Di luar proses syuting yang lumayan berat ini, kita sangat kompak kok sejujurnya. Masa sangat hangat. Gue juga deket sama Om Doni kan juga main di Cinta dan Rahasia. Om Doni Damara. Jadi feels like family juga ketemu mereka. Seru ya? Oke. Ya sudah, itu dulu aja kali ya. Berat juga nih, gue soalnya pas lu lagi cerita, gue jujur gue agak ke bawah sih. Oh gitu? Gue jujur agak ke Gue bawah aja sih. gak enak badan gue. Gue nyampe... AC-nya panas apa emang jadi? Enggak lah, ini AC enak aja lu. Berapa PK nih? Wow. Gue ngerasa kok makin 2,5 panas. apa 3 nih? Itu 1,5. Oh 2,5 itu 1,5, gak mungkin. Lu kerasa? Gue makin panas badan gue. Oh berarti udah makin sembuh. Tadi gak sembuh gitu ya, kan agak takut ya. Hah? Iya dong, kan kalau dingin kan dia berasa ini kan. Oh, Tapi iya, lu udah iya. gak merinding kan sekarang kan? Enggak. Aman aja ya? Amanin. Oke, kasih dong ajakan buat teman-teman atau netizen nih atau fans lu kapan nih tayang Hotel Sakura? Oke, Hotel Sakura akan tayang 10 Juli di seluruh bioskop Indonesia. Jangan lupa nonton makanya. Oke, itu aja cukup. Saya juga agak mual setelah melihat wajah kamu yang itu ya. Habis ini mungkin di Rukiah kali ya? Wow, siapa? Gua kayaknya. Namanya Oke. bukan gue ya. Thank you so much Clara Bernadette. Thank you. Gue gak banyak nanya lagi karena gue gak tahu kenapa. Ini Udah ini ya? nggak masalahnya Kenapa? lu belum masuk segmen promo tadi Clar. Tapi pun juga ternyata nggak gue berencana. kaget sama jawaban lu. Ternyata hal yang nggak usah. Hal yang ngebuat kan tadi pertanyaan gue awalnya adalah apa sih tadi pertanyaannya? Bad memories kan? Bad memories itu kan. Nggak ke situ arahnya gue pikir. Tapi kenapa gue tiba-tiba ke situ ya? Gue juga nggak tahu makanya kayak Kaget sama jawabannya kayak, wih langsung kesini gitu. Enggak, kayaknya abis bad memories tuh Bukan, ada lagi. bukan bad memories, Bukan bad bukan. memories ada lagi yang membuat gue akhirnya acting tersulit. Nah, itu dari pertanyaan itu gue pikir kan lu banyak film. Iya, Nah, iya. gue pengen ngebahas itu ternyata film ini yang ngebuat lu jadi sulit dalam Berakting, benar. Iya, dalam hal acting dan mental dan semuanya kan kena ya jadinya. makanya gue jadi agak kaget sih kayak Sulit jadinya sih, Pak. tidak sesuai plan ini kayak ya udahlah gue ngikut aja dah. Kaget gue gitu. Mohon maaf ya, kita nggak tahu ternyata ini bikin sulit hidup lu. Mohon maaf nih. Nggak apa-apa, Pak. Yang penting akhirnya tayang ya, Pak. Yeay, 10 Juli 2025. Nggak sia-sia kan perjuangan gue ya. Yoi. Ditonton.